Kenapa kalian di drop out? Dalam surat itu memang ada di konsiderannya itu ada mengatakan bahwa pertimbangan yang pertama adalah hasil rekomendasi dari Badan Hukum dan Etika. Panggilannya itu yang pertama karena melakukan penyegelan ruang rektor. Padahal sama sekali kami tidak pernah menyegel. Memang kami melakukan aksi. Kalau misalnya teman-teman tidak menerima hasil ini, silahkan ajukan gugatan. Itu kan banyak tuh alumni pengacara yang di alumni Fakultas Hukum gitu bang. Dengan arogansi dia menjawab seperti itu. Sekitar pukul 4 tiba-tiba ada 50-80% kepolisian lengkap dengan senjata, lengkap dengan seragam dan senjata laras panjang itu mengamankan kami bertiga serta satu orang lain bang. Oke, halo manusia-manusia baik. Kita ketemu lagi di Knalpot, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Nah, sekarang kita ngobrol bersama 3 orang teman-teman dari Universitas Lancang Kuning. Bener ya? Siap bang. Ada di mana tuh? Di daerah mana tuh? Itu di Pekanbaru, Riau bang. Di Riau, Pekanbaru. Iya. Jadi kita ngobrol di Knalpot nih ya. Siap bang. Ya kan? Daripada dipakai ngebut-ngebutan, ya kan? Nerobos pas pampres, ya kan? Mendingan kita ngobrol di sini aja, ya kan? Nah, kalian ini bertiga, siapa aja? Yang di tengah siapa? Ini kayak cerdas cermat. Kalian tahu cerdas cermat nggak? Udah beda zaman kita. Ya kan? Zaman saya dulu ada cerdas cermat. Bang, ini perkenalkan. Saya George Tirta Prasetyo, ini Cep Permana Galih, dan ini Cornelius Laya bang. Oke, George Permana dan siapa? Samping sana. Satu lagi siapa? George Permana. Saya sendiri dan George bang. Iya, George Permana dan siapa? Cornelius. Oke. Jadi cerita kalian kenapa? Karena katanya kalian di DO ya, drop out. Betul bang. Bener? Iya bang, kemarin itu tanggal 18 Februari itu keluar surat keputusan rektor tentang pemberhentian mahasiswa kepada kami bertiga bang. Itu rektornya Universitas Lancang Kuning? Rektor Universitas Lancang Kuning bang, Pekanbaru Riau. Jadi mendrop out kalian bertiga? Betul bang. Tanggal berapa itu? Itu di tanggal, suratnya itu di dalam SK itu bang, itu di tanggal 18 Februari 2021. Kenapa? 18 Januari bang. 18 Januari 2021. Kenapa kalian di DO, dikeluarkan dari izin universitas? Bang, itu SK itu keluar di tanggal 18 Februari 2021 bang. Nah, 18 Februari 2021. Iya, kalau pertanyaan itu kenapa kami dikeluarkan dari kampus, jujur bang, sampai saat ini kami sama sekali tidak mengetahui apa alasan kampus dan apa dasar kampus itu memberhentikan kami sebagai mahasiswa. Gitu bang. Di surat itu nggak ditulis kenapa kalian di drop out? Dalam surat itu memang ada di konsiderannya itu ada mengatakan bahwa pertimbangan yang pertama adalah hasil rekomendasi dari Badan Hukum dan Etika (BHI) gitu. Nah, BHI itu dalam Unilab itu semacam lembaga peradilan dari etik mahasiswa gitu bang. Nah, tapi sampai saat ini kami tidak mendapatkan apa hasil rekomendasi dari sidang etik itu. Seharusnya kan kami dipanggil dulu, diperiksa, baru diputuskan diberikan rekomendasi dari BHI, baru diputuskan oleh rektor gitu. Soalnya badan itu waktu mereka menyusun rekomendasi, mereka tidak pernah klarifikasi ke kalian? Tidak pernah bang. Tidak pernah klarifikasi. Biasanya seharusnya atau aturannya badan etik itu kalau bekerja seperti apa? Mestinya kalau ada laporan mereka panggil juga orang yang dilaporkan kan? Nah, kalau misalnya mekanisme kerja BHI itu yang pertama memang sedikit agak rancu bang. Kenapa saya bilang agak rancu? Karena yang pertama,
Sebenarnya kami sudah berapa kali mendapat surat panggilan dari Badan Hukum dan Etika itu, Bang. Pertama, itu kasusnya beda-beda, Bang. Pertama, itu saya dipanggil karena memasuki ruang rektor tanpa izin. Padahal dalam ruang rektor itu ada rektor. Itu yang pertama, Bang. Terus yang kedua, dari teman-teman yang lain waktu itu kita membuat video konferensi pers yang kita tujukan kepada Prof Heri, itu selaku kepala LLDikti wilayah 10. Lalu teman-teman juga dipanggil terkait pembuatan video itu. Lalu yang ketiga, karena memang kampus kami ini bisa dikatakan ada beberapa masalah gitu kan, terkait dengan skripsi, penebangan pohon dan intervensi ormawa, maka karena kami bingung mau mengadukan kemana, akhirnya kita pilih untuk mengadukan permasalahan ini ke LLDikti wilayah 10 di Padang. 1 hari pulang dari Padang, itu kami dipanggil, Bang. 16 orang yang berangkat itu semua yang dipanggil. Panggilannya itu yang pertama karena melakukan penyegelan ruang rektor. Padahal sama sekali kami tidak pernah menyegel. Memang kami melakukan aksi, tapi tidak nyegel itu kan kita paku, kita kunci pintu. Tapi kami tidak. Kami hanya membuat tulisan ruangan ini disegel, gitu, Bang. Nah, kami dipanggil, gitu. Nah, teman-teman ada yang hadir dalam persidangan itu, tapi memang kami bertiga memilih untuk tidak hadir. Karena dalam surat itu ada yang menyebutkan bahwa BHE berharap kepada saudara agar dapat menggunakan hak saudara, gitu, Bang. Nah, kami berpikir bahwa kami tidak hadir ataupun kami hadir itu merupakan hak dari kami, gitu, Bang. Nah, itu sama sekali tidak ada sangkut paut dengan konsideran dari BHE itu, karena kami tidak pernah dipanggil terkait putusan itu, gitu, Bang. Oke. Dan apakah tindakan, kalau menurut kalian, ya saya kan nggak tahu aturan di kampus seperti apa. Iya. Tapi apakah ada teguran lebih dahulu, lalu kok langsung di DO? Apakah itu memang tindakan-tindakan yang masuk kategori pelanggaran administrasi atau pelanggaran disiplin yang cukup berat, atau gimana sih itu di kampus tuh? Oke, Bang, memang kan di kampus itu kan ada aturan etiknya, gitu kan, Bang. Nah, ini di tahun 2020 kemarin baru disahkan, ini tentang pedoman kode etik mahasiswa Universitas Lancang Kuning. Nah, di dalam pasal 15-nya, Bang, itu tentang larangan. Yeah. Di situ menyebutkan bahwa setiap mahasiswa itu dilarang membuka sekretariat untuk politik praktis dan lain-lainnya. Gitu. Lalu di sini juga mengatakan bahwa pasal 16 mengatakan bahwa pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa itu dapat diberikan secara teguran tertulis, lisan, SP1 sampai SP3, skorsing, baru drop out. Nah, juga ada pasal yang mengatakan bahwa mahasiswa itu dapat di drop out apabila ia melanggar 2 aturan. Aturan yang pertama adalah mahasiswa itu melakukan perbuatan asusila, itu yang pertama. Yang kedua adalah mahasiswa itu mengkonsumsi, berjudi, dan atau mengedarkan narkoba baik itu di luar kampus ataupun dalam kampus. Nah, itu bisa di drop out, Bang. Aturan-aturan lainnya menyebutkan bahwa mahasiswa itu bisa di DO apabila telah mendapatkan teguran lisan tertulis SP1 dan SP3 baru skorsing. Kami jujur, Bang, kenapa saya mengatakan tidak tahu alasannya, karena kami memang tidak pernah mendapatkan sanksi itu, gitu, Bang. Yeah. Tiba-tiba langsung drop out. Jadi kamu judi enggak? Ya kan? Karena judi dilarang oleh Rhoma Irama, ya kan? Lalu narkoba juga enggak. Mira Santika dilarang juga sama Rhoma Irama, ya kan? Terus tadi apa? Asusila juga enggak. Kamu dapat SP1 enggak, SP2 enggak, SP3 enggak. Jadi langsung kalian di DO ya. Ya, Bang. Kalau curiga kalian nih kenapa? Karena motif karena kalian aktif mengontrol kampus dan melakukan tindakan-tindakan ekspresi ke kampus, menyampaikan kritik. Kalau saya sih curiga begitu ya. Ya, Bang, kalau kami yang mau berpikir rektor Unilab ini apa ya, Bang, bisa dikatakan merasa terganggu karena kami sering Bang, sebetulnya saya kan anak hukum, Bang. Doktrin itu kan dihukum kan keadilan terus juga kan sekalipun lagi runtuh, gitu, Bang. Nah, kami mencoba itu. Yang pertama terkait penjualan skripsi, gitu, Bang. Yang kedua penebangan pohon terkait apa, Bang? Penjualan, pencampakan dan penjualan skripsi. Penjualan skripsi, jual beli skripsi. Iya. Oh, di kampus tuh ada ya?
di kampus bang. Memang kan boleh dimusnahkan skripsi bang, tapi harus yang melewati jangka retensi arsip. Nah masalahnya skripsi dibuang itu ada tahun 2016. Lalu yang kedua penebangan pohon secara ilegal bang. Yang ketiga adalah intervensi terhadap organisasi mahasiswa gitu. Nah kebetulan memang pada itu skripsi itu terjadi di bulan tanggal 3 Juli 2020. Nah pada saat itu saya menjabat sebagai Menpora Advokasi. Jadi artinya itu amanah yang diberikan pada saya gitu bang. Akhirnya pada saat itu dan saya juga harus kerjakan advokasinya kan. Betul bang. Nah akhirnya kita melakukan advokasi, kita kaji dari bermacam perspektif, akhirnya dapat kesimpulan. Nah kami bertiga ini itu adalah orang-orang yang fokus terhadap penjualan skripsi kemarin dan penebangan pohon ilegal, bahkan di intervensi ormawa gitu bang. Nah mungkin dari situlah mungkin bang. Akhirnya kami terpilih sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa, dan Cornel itu sebagai menteri hukum dan advokasinya gitu bang. Berarti kamu Jokowi, Maruf Amin sama Yasona Lawli ya bertiga. Iya, jadi ya terus sih, jadi memang kalian ditarget untuk ditebang. Selain pohon, kalian juga ditebang ini, dienyahkan dari kampus. Itu ciri-ciri penguasa yang anti kehidupan. Makhluk hidup, pohon ditebang, manusia-manusia yang tumbuh cerdas berkembang ini juga ditebang juga gitu. Terus jadi kalian sekarang nggak bisa kuliah dong? Belum bang. Untuk memang sampai saat ini kami menunggu itikat baik rektor untuk membatalkan SK itu gitu bang. Apa upaya kalian? Upaya yang sudah kita lakukan yang pertama itu alhamdulillah teman-teman dari seluruh mahasiswa di berbagai macam daerah itu membuat statement dan pernyataan sikap kepada rektor, lalu dikti dan instansi-instansi terkait, lalu juga beberapa teman-teman NGO seperti Lokataru, juga termasuk Lokataru Foundation punya bang, itu alhamdulillah, dan itu juga menjadi dukungan moral bang. Artinya sampai sekarang kita melakukan tekanan publik supaya rektor itu memiliki etiket baik untuk membatalkan SK itu gitu bang. Nah terus apa? Bergeming nggak tuh rektor? Atau dia makin jumawa? Nah kemarin memang bang, di hari Senin kemarin bang, itu beberapa mahasiswa di Unilak sendiri serta alumni itu kemarin sudah melakukan aksi damai di rektorat gitu. Nah setelah dan kebetulan kami juga hadir gitu kan, kami juga membawa beberapa prestasi kami, karena kami bingung kok kita sudah menyumbangkan ke kampus, tapi kok malah kampus berbuat seperti ini ke kami gitu bang. Nah, akhirnya dalam aksi kemarin itu kami diskusi lah dengan rektor bang. Di sana ada rektor, ada ketua BHE, lalu ada ketua ikatan dosen Yayasan Raja Ali Haji. Di sana rektor mengatakan bahwa surat keputusan ini sudah melalui mekanisme yang panjang, dan ini juga bukan hanya saya yang memutuskan, artinya ada tim yang memutuskan ini. Kalau misalnya teman-teman tidak menerima hasil ini, silahkan ajukan gugatan. Itu kan banyak tuh alumni pengacara yang di alumni Fakultas Hukum gitu bang, dengan arogansi dia menjawab seperti itu. Oke, jadi si rektornya nantang untuk masuk ke jalur hukum ya? Iya bang. Betul, diajak dialog nggak bisa ya, memang jadi kayak anti kehidupan ya. Nah itu bang, karena dari bulan Juni itu memang kita berharapkan permasalahan ini kan bisa diselesaikan secara internal gitu bang. Kami juga sudah coba menyurati rektor, lalu wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan, itu sama sekali mereka seperti menutup diri, dia ingin berdiskusi dengan kami gitu bang. Makanya kami kesal, apakah ayah kami tidak sayang lagi sama anaknya atau bagaimana gitu. Iya. Kamu nganggap dia ayah? Saya menganggap dia sebagai rektor itu sebagai ayah bang, karena bagaimanapun juga kan dia akan memberikan pendidikan di kampus gitu. Tapi kalau ayah kan nggak mungkin membunuh kehidupan. Mahasiswa itu kan di kampus hidupnya adalah untuk belajar. Kalau dia nggak dikasih kesempatan belajar, berarti kehidupan kamu dibunuh. Masa ayah seperti itu? Maka saya bingung juga bang, ini kok ayah sendiri membunuh kami gitu kan bang. Iya. Jangan-jangan dia bukan ayah yang sesungguhnya. Asik. Juga bang, saya juga ingin menyampaikan bahwa itu kan bukan hanya terkait etik mahasiswa bang, tapi dari rektor sampai ke mahasiswa. Kami juga sudah melaporkan rektor itu ke BHE gitu bang. Nah tapi sampai sekarang kami tidak tahu apa hasilnya bang, apakah sudah diperiksa oleh BHE atau bagaimana gitu bang. Bahkan kami juga kemarin di tanggal
Tapi teman-teman gimana semua? Teman-teman gimana dukungannya luar biasa ya? Alhamdulillah luar biasa Bang sampai saat ini Bang. Baik dari teman-teman dari kampus sendiri dan juga teman-teman dari luar daerah gitu Bang. Karena emang poin yang ingin disampaikan kami sampaikan itu yang pertama ada tindakan dari aparat kepolisian. Aparat kepolisian itu sampai masuk ke dalam kampus Bang dan memakai seragam lengkap sampai memakai senjata laras panjang. Tadi itu ada sekitar kurang lebih 50 sampai 80 personil Bang. Padahal kami waktu itu melakukan aksi demonstrasi di rektorat, kami duduk di rektorat gitu kan Bang. Nah, sekitar pukul 4 kami di sana ada 10 orang Bang. Sekitar pukul 4 tiba-tiba ada 50 sampai 80 personil kepolisian lengkap dengan senjata, lengkap dengan seragam dan senjata laras panjang itu mengamankan kami bertiga serta satu orang lain Bang. Itu. Nah, wah hebat kalian. Kalian hebat, bisa sampai kampus ketakutan begitu, datengin polisi sampai kampus apa namanya tidak percaya pada independensinya sampai mengundang polisi. Itu memang artinya rektornya gagal menjaga kewibawaan dan independensi kampus, ya kan? Jadi dalam perjalanan itu kami bingung Bang, ini apakah kami mahasiswa atau kami teroris? Gitu Bang, karena kami diamankan banyak personil kan Bang. Gitu, jadi bingung juga Bang, kayak mahasiswa atau teroris gitu. Iya. Tapi kalian sekarang masih terus mau cari hak kalian untuk kembali belajar kan? Masih Bang, karena memang kan ya. Artinya kita kayak bertiga ini dan teman-teman mahasiswa kan artinya kan sudah menyusun niat yang rapi, sistematis dari rumah, dari kampung itu untuk mendapatkan sarjana juga mendapatkan pendidikan gitu Bang. Tapi ya karena orang tua tahu seperti ini, tentunya orang tua merasa sedih dan sangat Bang. Jadi terkikis lah rasanya gitu Bang. Tapi memang pesan kalian apa buat orang-orang yang nonton video ini? Pesan kalian Bang, kalau misalnya ada suatu permasalahan itu, saya berpesan kepada teman-teman, jangan hanya menyampaikan statement itu tanpa dasar. Artinya yang pertama harus kita kaji dulu, yang pertama. Lalu yang kedua adalah ketika kita melihat ketidakadilan itu doktrinnya adalah ya kita harus tegakkan keadilan itu walaupun langit akan runtuh. Dan kita juga harus bisa meyakinkan orang tua bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang benar. Dan orang tua kami sampai saat ini itu mendukung apa yang kami lakukan dan bahkan orang tua kami sangat memberikan support itu sebagai dukungan baru untuk kami untuk tetap berjuang mendapatkan hak kami sebagai mahasiswa, tetap mendapatkan keadilan gitu. Dan juga saya memohon dukungan gimana Bang? Gimana terus? Dan saya juga memohon dukungan dari Bang Haris Azhar serta teman-teman dari seluruh daerah untuk dapat mendukung kami serta membantu kami untuk menegakkan keadilan khususnya di alumni Universitas Lancang Kuning gitu. Teman-teman kalian yang dua barangkali ada mau bicara juga, titip pesan atau gimana buat pacar-pacarnya yang kecewa karena DO ini barangkali. Nggak ada? Ya, gimana? Bang, saya Konel Bang. Lagi kecil suaranya, agak keras suaranya. Mau ngelawan rektor harus keras suaranya. Ya, masih Bang. Lemas nih Bang. Nah, kalau saya pribadi Bang, supaya keadilan itu memang betul-betul dibenarkan, artinya apa? Mungkin hari ini kami ada yang bentar lagi mau wisuda semester 6, semester 8, semester 10, dan ada yang sidang. Ya harapan orang tua yang tadinya melihat anaknya sarjana dan hari ini hancur lebur Bang. Artinya apa? Dengan perbuatan dan arogansi kepemimpinan seperti Pak Rektor Nila saat ini. Mungkin mungkin permintaan saya pribadi Bang, yaitu agar Pak Rektor ini dievaluasi betul-betul, terus sekaligus disampaikan ke Dikti khususnya wilayah Kompetensi 10 dan kemudian Pak Yasona Laudi Bang. Oke. Baik. Terima kasih ya buat George dan kawan-kawan. Bantuannya juga Bang. Ini cerita, kalau saya so-so asik aja nih, tapi saya mau bilang ya memang begini cerita anak muda, ya kan? Dan memang Iwan Fals tuh pernah kutip tuh lagunya tuh di Pesawat Tempur apa di lagu Bongkar tuh yang dia bilang apa orang tua
diminta apa, haraplah mengerti kami anak muda, kira-kira begitu, ya kan? Ya memang anak muda ini energinya banyak, otaknya lagi cerdas-cerdasnya gitu, tapi memang krisis dipercayai sama orang tua gitu, ya kan? Tapi memang disitulah kemampuan pendewasaannya gitu, ya kan? Tapi satu lagi juga saya mau bilang, kalau kamu menganggap hubungan kamu sama rektor itu sebagai anak dan orang tua, yang durhaka itu bukan cuma anak ke orang tua juga bisa durhaka ke anaknya gitu kan. Tapi begini, baik manusia-manusia ya, terima kasih buat teman-teman yang di Lancang Kuning ini, di Pekanbaru di Riau. Tapi memang belakangan ini lagi banyak berkembang serangan terhadap dunia akademik. Ada banyak hal yang terjadi pada kebebasan akademik. Salah satunya adalah represi kampus terhadap mahasiswa-mahasiswanya. Ada laporan khusus yang ditulis oleh teman-teman di Lokataru Foundation, bisa lihat di website lokataru.id. Dan juga ada sejumlah dosen hari-hari ini di Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA), itu yang memang memperjuangkan kebebasan akademik di kampus, melawan, mengadvokasi atau mengengineer mahasiswa, mutu pendidikan di kampus, kebebasan di kampus. Dan apa yang teman-teman ceritakan ini, George dan kawan-kawan ini di Universitas Lancang Kuning, ini kalau saya menilainya memang ini merupakan serangan terhadap kebebasan akademik. Mahasiswa menyampaikan aspirasinya, menunjukkan kritiknya, justru direspon dengan meniadakan kehidupan mereka. Kenapa saya bilang kehidupan mereka? Bukan dibunuh, tapi nadinya mahasiswa adalah pendidikan dan status untuk menjadi bagian dari proses pendidikan. Ketika statusnya itu dipotong, di DO, maka hilanglah status mereka sebagai mahasiswa. Tapi sekali lagi, itu hanya status, karena di balik status tadi atau di balik pemutusan status ada satu peristiwa, ada sebuah gambaran fakta yang menunjukkan bahwa permainan orang-orang yang mengaku rektor, memiliki jabatan, mengaku gelar tinggi, ternyata gagap menghadapi anak muda, gagap berdialog, gagap menyikapi kritiknya anak muda. Anak muda luar biasa, 3 orang ini luar biasa. Kita akan berjumpa lagi di Knalpot berikutnya. Terima kasih ya.